Fa'akulu wa 'alallahi tawakkuli. Halaman 30. Bagian bawah Bro. Dan baris ketiga di bawah. Iya. Pasoran. Baris ketiga dari bawah. Fatarifu kullil masyayikhi qad quyidat bi kitabi rabbi wal hadisi ta'assalah. Jalan ahlus sufi itu semua diikut dengan semua diikat dengan kitabul Quran dan hadis Nabi. Jadi orang sufi itu diikat dengan Al-Quran dan hadis. Pengambilannya dari Al-Quran dan hadis. Kata Abul Qasim Al-Junaidi radhiyallahu anhu, mazhab kami ini berikat dengan pokok Al-Quran dan hadis. Jadi berikat dengan Al-Quran dan hadis. Dan katanya pula siapa-siapa yang tidak mengambil dari Al-Quran dan hadis tidak boleh diikut. Kalau pada mengambil dari Al-Quran dan hadis tidak boleh diikut dengan dia pada perkara ini, karena ilmu kami ini bertali dengan keduanya. Kata Imam As-Sayuti rahimahullah, apa kata beliau? Di dalam kitab Nihayah, kami yakin bahwasanya jalan Imam Junaidi dan para pengikutnya adalah jalan yang lurus, sunyi daripada bid'ah, artinya tidak ada bid'ahnya di dalam ajaran, beridar atas taslim dan tafwid, berlepas daripada nafsu, bersandi atas mengikuti kitab Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikanlah kata Imam Sya'rani radhiyallahu an pada kitab Al-Minanul Kubra, sesungguhnya telah ijma' sepakat guru-guru tarikah semuanya bahwasanya tidak harus bagi seseorang mengadakan latihan murid-murid untuk beramal, melainkan bagi orang yang telah cukup dan luas ilmu pengetahuannya. Jadi orang yang melatih untuk memperbanyak amal itu adalah orang yang luas ilmunya dan cukup di tentang syariat dan alatnya. Jadi ilmu syariatnya cukup, kemudian baru ilmu tasawufnya, seperti telah diterangkan oleh guru Sazaliyah. Maka adalah Syekh Abul Hasan Az-Zazali dan Sayyidi Abul Abbas Al-Marsi dan Sayyidil Yaqut Al-Arsi dan Syekh Tajuddin bin Atta'illah radhiyallahu anhum. Mereka tidak menerima akan seseorang yang hendak masuk pada tarikah sebelum dia berpengetahuan yang cukup pada ilmu syariat,
yang sekira-kiranya jika telah putus ulama syariat, dia telah dapat mengganti mereka dalam menegakkan hukum-hukum Allah dengan dalil yang kuat. Baru orang itu boleh membuat latihan kepada muridnya untuk beramal tariqah. Artinya yang membimbing itu orang ahli fikih. Bila ulama meninggal dunia, ini bisa mengganti. Nah, apalagi yang jadi mursyid, yang tukang ijazahkan tariqah itu, dia harus cukup berpengetahuan tentang ilmu syariat. Bila tuan guru meninggal dunia, dialah jadi tumpuan untuk pertanyaan memecahkan masalah syariat. Maka orang yang seperti ini tentulah sulit didapat pada masa sekarang ini. Makanya guru kita bilang, saya ini jadidin mursyid darurat. Mursyid darurat. Jadidin mengakui begitu. Nah, padahal ilmunya luar biasa. Ayah bisa begitu. Jadi Sidin mengambil dengan Syekh Nawawi Barjan. Beliau bilang, saya mursyid darurat. Nah, namun Sidin mursyid darurat, kita pulangan. Ada kawa melatih untuk beramal ibadah masalah tariqah. Karena kita tidak menguasai syariat yang sanggup mengganti apabila tuan guru kita meninggal dunia. Nah, kita sanggup mengganti, baru kita boleh membimbing untuk latihan beramal menurut aturan tariqah tadi. Qali Riyadhus Shalihin wa ahkiman ma fihi tasqar bisa'adati wa mala. Tala'ahilah, bacalah kitab Riyadhus Shalihin dan pahamilah apa-apa kandungannya kitab Riyadhus Shalihin dan amalkanlah. Tentulah engkau mendapat keberuntungan. Hendaklah orang yang salik itu mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu yang kadang-kadang yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu, karena dia mengandung hadis-hadis Nabi kita yang membawa keberuntungan bagi siapa-siapa yang ingin mengamalkannya. Makanya ayah suka dengan kitab Riyadhus Shalihin, dengan kitab Al-Askar. Bi'dar, ya, istaril askar, jual rumah, tukar kitab Askar. Itu kan artinya pentingnya menukar kitab. Nah, di sini termasuk kitab hadis Riyadhus Shalihin. Nah, guru kita Kiai Hasan Azhari sampai mengarani pondoknya Riyadhus Shalihin. Nah, karena kitab ini mengandung hadis-hadis yang membawa kepada keberuntungan, tapi siapa-siapa yang ingin mengamalkannya. Di awalnya tuh bab taubat, kita kada boleh putus harap agar dosa kita ini diampuni Allah. Sebanyak apapun dosa, kada boleh putus harap, karena barang itu sudah terjadi di masa lalu. Nah, saat ini kita hendak berubah, jangan putus harap. Ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu diceritakan, orang ini maksiatnya membunuh orang sudah 99 orang. Berarti orangnya jago benar 99 dah. Bila bakalahi ini menang, berarti satu musuh 99.
Berarti 99 orang dan nyawa hilang sebabnya. Berarti kalau bininya seikong aja, namun ada seikong bini 4, nah 4 janda. Berarti kalau seikong aja bisi bini, berarti 99 orang janda. Kalau seikong nang dibunuh bisi anak 3, berarti 3 kali 99, hampir 300 orang anak yatim kehilangan abahnya, 99 wanita kehilangan suaminya, belum lagi keluarga lain dan cucu-cucunya. Berarti ganal banget dosanya nih, membuat orang menderita sejumlah itu, menyebabkan ada anak yatim yang telantar, ada perempuan yang kehilangan suami. Berarti ganal dosanya, hendak bertaubat. Datang ke seorang yang dianggap tokoh, datang hendak bertaubat. Jadi apa dosanya membunuh orang guru berapa? 99. Waduh, di sini ini kita harapan 99 banyaknya ngali taubatnya. Banyaknya bunuhnya guru tuh. Nah, cukup 100 di sini. Tadi 99, cukup 100. Datang lagi kepada yang orang alim, orang banyak ilmunya. Makanya kita ini bila kada cukup ilmu jangan menjawab, udah kan. Ada itu salah menjawab, bunuhnya. Karena ilmunya pas-pasan. Makanya bila mati guru tuh sidin sanggup menggantikan. Nang kira-kira dapat menyelamatkan. Ini kan padahal kan harapan diterima, padahal kan begini karena itu. Datang kepada orang alim, lalu bertanya, bagaimana saya ini sudah membunuh orang 100 orang, termasuk terakhir tadi cukup 100, ada 99. Bisalah ulun ini bertaubat. Guru Iban menjawab, ujar guru, siapa yang dapat menghalangi engkau bila hendak langsung taubat kepada Allah? Siapa yang sanggup melarang? Yang menghalangi siapa? Dede. Kalau ikam di sini hendak bertaubat kepada Allah, tidak ada penghalang, langsung aja. Dosamu Allah hendak mengampuni, tidak ada yang melarang. Ikam hendak bertaubat, tidak ada pencegah. Siapa yang mencegah? Tuhan taubat. Hubungan hamba dengan Allah langsung, hendak bertaubat. Cuman uji sidin, saya memberikan usul. Di tempat ini ikam, tempat maksiatmu, bagus ikam pindah aja, jangan berdiam di sini. Satu, di sini kawanmu kada baik sudah. Yang kedua, kenangannya kada bagus. Yang ketiga, kalau kau anaknya dendam. Karena sudah taubat itu kan kita sembahyang terus di sini. Kalau sembahyang suruh orang di belakang. Nah, kalau belum taubat, siapa yang mau merapat? Orangnya siap siaga, mempisau aja di pinggang 3, nang tinjen aja matanya kayak nang biji salak, sekali menumbuk 4 minggu bicol kan ya. Pikir tapi kan sudah betapi istilah di koyok banam ngalih jualnya bersilat karena betapi seluruh handap gawat kita kalah. Nah jadi jago ikam pindah aja di tempat itu, jadi tempat orang-orang ahli ibadah. Nah, misalnya, nah ikam ke pondok aja, ke pondok, berdiam di pondok aja. Situ ada pondok yang menampung orang tua-tua, 4 anak. Ada majlis taklim, supaya ikam lebih bagus menurut saran gurunya. Akhirnya berjalan menuju tempat nang hendak dituju tadi. Sekalinya entah macam mana batis terkait gugur tajuramba. Tajurambanya hadapnya ke tempatnya berjalan, meninggal dunia. Sudah meninggal dunia, dalam hadis riwayat Muslim berebut malaikat rahmat dengan malaikat azab. Jangan malaikat rahmat ini ambatku karena inya sudah bertaubat.
ujian malaikat azab ini ambat kok. Kenapa? Nya serat ruang dan bunuh. Tapi dia malaikat rahmatnya taubat. Tapi dia malaikat azab belum sampai lagi nya ke tempat. Ini hanya hendak bertaubat, tapi belum sawat beramal. Maka ambat kok. Ujian malaikat rahmat dia bisa. Ini sudah berniat taubat. Berbuat dua malaikatnya. Allah menyuruh malaikat satu lagi turun untuk mengadili pertengkaran. Nah, jadi mengajukanlah malaikat satu. Boleh dak ulun yang 4 manangahi. Rasoklah malaikat azab dengan rahmat tadi. Ayuha kami menurut. Apa keputusan setia? Jadi uji sidin qisu ukur olehmu dari tempat maksiatnya ke tempat kejadiannya. Terus ukur pulang dari tempat kejadian ke tempat yang dituju tadi. Mana yang paling banyak, mana yang paling parah. Sepakat dua malaikat ini. Diukur. Sekali diukur dari tempat maksiatnya ke situ, dari situ ke tempat yang ditujunya sejengkal ke parak nang itu. Nang diukur dadanya. Caranya betisnya parak maksiatnya. Cuman hati itu kan sini andaknya. Ini membawa hati yang baik hendak taubat. Nah dari hati ini mengukur. Caranya dari betis dalam maksiat masih cuman nya dari dada. Untung juga rabah itu juga mbak. Caranya silantang gimana deh. Sakannya diukur sejengkal ke parak nang tempat dituju, maka sepakatlah yang membawanya itu malaikat rahmat. Makanya kalau Allah sudah hendak mengampuni dosa hambanya, sejengkal lagi masuk neraka terjadi. Ini tadi sejengkal aja lagi, cari sejengkal lagi ke neraka. Cuman karena sejengkal telapin masuk surga. Allah hendak menghendaki hambanya nih masuk surga. Gawinya tuh saatnya terpindah ke surga. Itulah kehendak Allah. Maka itu kita ya ampusakum wa ahlikum nara. Nang dijaga tuh, nang dipelihara diri seorang aja, keluarga bisa marung orang. Bisa marung orang kita. Si anu nih ke ini. Waktu ada sembahyang katanya kasih marung itu. Kita aja. Kita nih sembahyangnya bujur kan sudah. Kita nih ada dalam kitab Jami'ul Musannafat. Kita nih tanya diri kita. Kita nih lapaskah sudah dari neraka belum kah? Ada wani menjadi kakan orang ada wani. Menyambat ke jadi orang kedua ini kita, karena kita aja pada tahu belum kita ini lapas juga kehendak tadi lapas dari neraka, tapi lapas kan hadis qudsi itu gitu tuh. Hai anak Adam, tanyakan dirimu, kira-kira kita ini putuslah masuk surga, artinya yakin lagi dari surga ada. Kemudian tanya dirimu, kita ini selamat lagi kira dari neraka apabila sudah mati? Pikirkan, ya Allah, kalau sudah meninggal dunia di alam kubur nih, selamat juga kah aku? Kata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, man dakhalal qabra bila zatin paka'an nama rakibal bahra bila sapinatin. Siapa orang masuk ke dalam kubur kadang membawa bekal, maka taubatnya seperti orang terjatuh di laut tanpa perahu. Lama siap. Kayak apa haru-haranya di dalam kubur itu? Nang bisi perahu gitu. Karena gelombang ganal haru-hara juga. Ulun perpisahan anak kalas aliyah al-baqiyatus sholihan. Hari Sabtu tadi malam semalam ulun mengisi di Tembilahan. Jadi jam 4 tuh ke Tembilahan.
hari Sabtu ini kan jam 3 tuh corona ini ribut. Kalau hujan labat, aku anak ada jadi tolak. Ya apa sudah dijanji? Belum betul kok asar di rumah aja tinggalkan orang alhamdulillah. Hanya dihajangi pergilah pakai mobil lewat nang di Rembawi FC Madang di laut. Sekali keluar dari mobil ke payung, melipuk payung, derasnya tampun angin. Dituntun oleh santri aku masuk kabut, saking kencangnya angin tuh. Masuk ke dalam. Harapan apa? Mungkin tadi angin dari jam 3 ada. Kalau ke jam 4 duha. Karena hujan gak ada lagi, cuma gerimis. Kayak gerimis. Masuk kan? Sekalinya sampai Kuala Tengah, gelombang luar biasa, angin bertiup kencang. Nang tarpal terbuka, banyu masuk di belakang bertimba, keniknya bingung, kenik nang gelisah, berdiri sana berdiri sini mau paku, tampung paku, bilang tadi dua bersidin, ganalnya gelombang. Akhirnya teman dakbut sedikit parlah, dua kali gelombang yang datang, tuh kayak itu semua lawang tuh. Apa katanya wali murid terkumpul situ. Ya Allah selamat. Ya kayak itu umbainya selamat selamat. Aku bayangin berdua lagi ini sudah berdua. Selamat udah. Saking gananya gelombang tuh. Mungkin ada sekitar 10 menit kita tamu nangka itu. Serempak wali murid nih. Ustaz berdoa, Ustaz berdoa. Aku diperintahin berdoa, padahal aku berdoa dari tadi deh. Cuman aku nampakkan santai, bukan gak ada berdoa. Biar ibu-ibu nang ada tuh jangan panik. Ingin tuh aja panik minta ampun. Mencolok baju pelampong dah. Kan ada baju pelampong dah, nah dicolok dah. Aku melihat gelombang tuh begidik buat kan. Nang di haluan begidik, nang sini buritan menghantam. Karena gelombang itu di hadapan. Angin barat. Ngin tuh aja haru-harunya bukan main dalam bot tau. Padahal botnya gana. Bayangkan nggak dalam bot di samping jongkong. Sekali aja haru gelombang tinggalan. Kayak apa rasanya? Baju pelampung banyak. Itu aja haru-harunya. Kayak apa dalam kuburan pelampung dede. Haru-harunya kayak apa? Itu nang di dalam bot aja kita masya Allah takutannya. Ulun kan hendak hadir haul Syekh Wali Saman. Pegandangan apa? Mega itu sangat hitam, angin kencang. Lalu aku berteriak 3 kali di haluan kapalku, ya Saman, ya Saman, ya Mahdali. Tiba-tiba datang 2 orang. Aku Mahdali aja, ada 2 orang. Tapi alhamdulillah ya Saman, ya Saman. Paling 10 menit hilang gelombang ganal tadi. Tapi masih ada, tapi kada segenal. Untung kabul. Jika kada kabul, jatuh wibawa kok. Jatuh bertabat. Pada kan orang ustaz kada kabul juga. Untung dia kebetulan ampin. Aduh, jadi sudah sampai Kuala Indok. Dia doa ibu-ibu yang kabul, bukan doa aku. Karena ibu tadi berdoa, ya Allah selamat, aku beramin. Jadi aku beramin lagi. Kenapa? Karena doa orang yang takutan itu langsung nyambung. Karena kita takutan. Jadi takutan itu kan hati Allah bang lagi. Jadi disuruh pegang kemana-mana. Gelombang ganal, lautnya kayak itu, angin kencang, hari gerimis, ujung pelampung halus, kemana berpegang. Nah disitulah meningkat tawakal kepada Allah. Meningkat rasa berserah diri kepada Allah, maka doa diijabah. Ulun beramin. Ada ulun takutan itu ya, cuman pura-pura ada takutan. 3 kali 3 sama dengan 9. Gaya 3 gaya, yang penting penampilan. Pada aku sing takutanan. Pikiran wali murid aku kan takutan. Pada sing takutanan aku ini kan bisa kunyong lagi juga. Maka betapih aku lang. Aku hendak baju pelampung kan 3 baju ya.
Anda kan kita punya pelampung. Oh gila. Yang kita punya pelampung. Nang lain kan mengikuti dulu. Cuman bibini aja mengikuti. Pada karena orang aku kena termasuk bibinya. Ya enggak apa. Nang lakian kan belum ada mengikuti pelampung. Yang mengikuti pelampung kan bibinian. Jadi bibinian pakai pelampung. Aku katanya belum. Cuman aku bersuara pinggirkan jago itu kendaraan. Jangan jauh dari pantai aja, karena kan ini dalam. Jadi jangan jauh dari kayu-kayu tuh. Karena maunya anu dia pun kan para kayu kan masih ada panjang umur. Amun jauh ditubuk sana kan. Nah, itu dikuburnya lebih dari itu. Jangan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kayak orang karam di laut. Perahu dede, lampung dede, mungkinlah selamat. Nah, kan? Artinya Pak, bila masuk ke dalam kubur kada cukup amal, ada level selamat dari haru-hara alam kubur. Maka alam kubur ini awalu manazilil akhirat. Alam kubur itu awal tempat akhirat. Bila awalnya tuh bagus, nyaman, ujung nyaman. Bila awalnya nih ngalih, ujungnya ngalih juga. Tapi kalau awalnya lancar, insya Allah lancar. Yang penting awal itu bagus. Kita nih lah berulah tikar. Awalnya ayamannya bagus, rapinya mah ayam awalnya tuh. Perhatikan ha, sampai selesai bagus. Tapi kalau ayaman pertama tidak kusut, jadi harapan dah. Siap tikar pirot sebelah. Kenapa? Ayaman pertama ketahuan deh. Ma ayam bakul tuh. Kalau ayaman pertama rapi, siap bakul bagus. Tapi kalau ayaman pertamanya kada rapi, siap bakul hilang buritnya sebelah. Orang burit bakul 4-3 juga mana aja buritnya sebelah tadi. Karena pertama tadi tersalah sudah. Di kuburan tuh bila sudah sangsara, imbahnya tuh pertanda. Bila di kuburan nyaman, imbahnya insya Allah nyaman. Apa amalannya? Dalam kitab Nasairul Ibad, awwaluha al-ikhlas fil ibadah. Yang pertama amalannya di dalam beribadah yang ikhlas. Ikhlas semata-mata beramal ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, ada dengan lain. Cuman kita ini kadang timbul penyakit. Bila sudah kita bisa beramal terasa manis, nyaman sudah, lalu berpikir orang ini kemana katanya Tuhan karena beramal juga lupa. Berarti merasa hebat kan? Itu namanya penyakit itu datang. Jadi kita bila penyakit datang tuh kita kepada bilang orang, aku kata aja walaupun aku nek memang aku pada haji kada, tapi aku kalau masalah bangun malam nih kada sombong, cuma pembual kan? Mulai ada penyakit itu datang. Itu penyakitnya. Bila kita sudah jadi orang baik, lalu muncullah penyakit itu. Menilai orang rendah laluan. Nah, menilai awak seorang asa mulia, itu penyakitnya. Itu memang syaitan lah itu. Inna maka yida syaitan sab'atun. Tipu dari syaitan itu 7. 1, kita memang digudanya jangan beramal. Bila beramal digudanya pulang belambat. Makanya kita ini kadang selalu terlambat beramal. Bila sudah kada belambat beramal, digudanya pulang, disuruhnya baca anjak selesainya. Makanya kada sama kita duduk di pengajian, orang duduk di warung kopi, kada satu kada sama. Kalau duduk di warung kopi kita sanggup aja belambat, tak kecak pandai ngopi sanggup aja. Tapi kalau di pengajian ada tahan kita duduk Masjid Agung pengajian sampai 2 jam kada api-api karena ada penceramah datang 6 kali berubah kedudukan kayak orang bisul pacah di burit hitungannya. Tapi kalau duduk kita ngobrol lawan kawan tahan aja. Kenapa? Karena syaitan itu menggoda itu. Maka kita kada tahan lawas. Nah, bila tahan jual lawas, kena digudanya pulang. Riya pulang. Bila riya kada, digudanya pulang ujub merasa hebat aku. Nah,
Itu tuh. Makanya penyakit itu bila sudah beramal lewat lain pulang merusak amal ada itu dirusaknya. Jangan inya hingkat, jangan beramal. Bila inya beramal dirusaknya amal. Jangan inya hingkat orang itu jangan suki. Ini saripang. Karena iblis ini hasad dengan kita, anak Bani Adam. Karena sebab Nabi Adam ia dilaknat, jadi hasadnya, dengkinya. Maka bila orang itu dengki, tetap pada senang melihat orang itu nyaman. Makanya kita paling ngalih menghadapi orang yang dengki dengan kita. Sebaik apapun kita, tetap salah. Sebaik apapun. Nah, kita nih jadi kepala desa. Musuhnya 3 aja, ada banyak, ada 2 musuh. Tapi kan yang 2 ini banyak pengikutnya. Ribuan, artinya ribuan. Kita 1.200, temennya 200. Menang kita. Orang yang kada suka kita tuh kayak apa aja kita baiknya tetap salah. Tidak bisa. Kalau inya orang itu dengki, tapi menyangka dengki ada apa-apa. Nah makanya kita ibarat main bola, kalau sedang main, mainlah kita. Tapi bila sudah hampir main, jangan lagi main. Orang tiap lapis sudah hampihan dah. Masih orang aku bola tandang kiri kanan full masuk pada orang gila kan. Sudah hampihan. Jadi kalau main bola, mainlah. Tapi main bola jangan lagi. Kalau masih nanti takut menyimpan marah di hati, akibatnya bisa dengki. Nah, kalau orang tuh kada suka dengan kita, awalnya marah dia. Tiba marah tuh kena meningkat hasad. Kayak apa aja baiknya kita tetap salah. Makanya iblis tuh ada suka sama kita nih. Iblis tuh ada kitab menerangkan, paling nang dibenci iblis tuh melihat kita anak Bani Adam sujud misalnya benar. Kenapa? Karenanya dilaknat karena kada mau sujud dengan Nabi Adam. Melihat kita sujud paling sarik. Makanya ibadah yang paling disukai Allah melihat hambanya selalu sujud. Karena sujud itu bagian merendahkan diri. Maka begitu inyani sujud, iblis marah. Maka dirusaknya amal kita tadi satu dengan riya. Kita bisa pamir hilang, masuk pulang ujung, kita merasa asa hibah pada orang. Nah, itulah penyakit hati tadi. Nah, jadi kada boleh kita putus harap untuk meminta ampun kepada Allah. Hendaklah orang yang salih itu mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu yang kadang-kadang oleh Imam Nawawi radhiyallahu an, karena dia mengandung karangan tadi, karena ia mengandung hadis-hadis Nabi kita yang membawa keberuntungan bagi siapa-siapa yang ingin mengamalkannya. Kemudian wahtam bil fardil ladzi la yaqubu wallahu a'lam bishawab.